Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Rifan Budiman, selaku mahasiswa jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Kedawacana, akan mempresentasikan proposal pengabdian masyarakat, mata kuliah pelayanan komunitas, dengan tema kewirausahaan, dengan judul program Membuat Usaha Creation of Rice. Pertama-tama, saya akan perkenalkan tim yang membuat program ini. Saya, Rifan Budiman, selaku ketua tim, dan saya memiliki 4 anggota tim lainnya. Yang pertama ada Jessica Valerie, yang kedua ada Geverton, yang ketiga ada Angelina, yang keempat ada Neorio Wijaja. Oke teman-teman, kita langsung saja ke penjelasan mengenai membuat usaha Creation of Rice. Creation of Rice ini merupakan makanan yang terbuat dari makanan pokok orang Indonesia, yaitu nasi. Menu yang kami buat ini adalah menu makanan yang berasal dari negara Korea Selatan dan Jepang, yang biasa kita sebut dengan kimbap dan onigiri. Mengapa kami memilih menu makanan ini? Dikarenakan bahan baku makanan ini berupa nasi yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Berawal dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita kenal dengan PSBB yang diadakan oleh pemerintah mengenai melakukan segala aktivitas dari rumah sebagai bentuk penanganan dalam penyebaran COVID-19. Kemudian, kami melihat adanya kesempatan untuk melakukan usaha dari nasi yang merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Dengan adanya kondisi pandemi saat ini, menjadi peluang atau opportunity yang baik untuk memulai usaha. Apalagi dengan adanya tren K-pop dan J-pop memberikan ide untuk membuat kreasi makanan dari nasi, yaitu kimbap yang berasal dari Korea Selatan dan onigiri yang berasal dari Jepang. Selanjutnya, ada tujuan program dari usaha yang kami jalankan. Yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan dari usaha Creation of Rice ini. Yang kedua, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengkonsumsi menu dari usaha Creation of Rice ini. Yang ketiga, untuk menciptakan peluang usaha untuk para pengusaha mikro hingga menengah. Yang keempat, untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas baru bagi masyarakat yang ingin mencoba dan menghasilkan makanan yang berkualitas dan bermanfaat. Selanjutnya, ada masalah yang mau dipecahkan. Yang pertama, menambah kreativitas dengan membuat inovasi baru dengan produk ini. Yang kedua, untuk membuat makanan yang praktis dan mudah untuk dikonsumsi semua orang. Yang ketiga, lebih hemat dikarenakan produk ini lebih murah dibandingkan membeli makanan di restoran. Manfaat dari program yang kami jalankan ini, yang pertama, masyarakat dapat memperoleh ide usaha Creation of Rice ini secara gratis. Yang kedua, masyarakat mendapatkan penghasilan melalui usaha Creation of Rice ini. Yang ketiga, masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai bisnis di bidang kuliner ini. Hasil luaran yang kami jalankan dari program ini, yang pertama, usaha Creation of Rice ini dapat dijalankan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah atau biasa kita sebut dengan UMKM, dan bisa dilakukan oleh masyarakat juga. Yang kedua, ada Creation of Rice ini dapat dikonsumsi oleh semua orang tanpa batasan umur. Selanjutnya ada rencana pengerjaan program dari usaha Creation of Rice. Di tanggal 24 hingga 25 April 2021, kami mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Di tanggal 1 sampai 2 Mei 2021, kami membuat video proses pembuatan Creation of Rice. Di tanggal 3 hingga 7 Mei 2021, kami mempromosikan produk Creation of Rice ini ke media sosial. Di tanggal 8 sampai 9 Mei 2021, kami membuat produk Creation of Rice beserta mengirimkan produk ini kepada pembeli. Selanjutnya ada cuplikan foto produk dari Creation of Rice. Yang di atas ini ada kimbap
menu dari Korea Selatan, di bawah ada onigiri, menu dari Jepang. Selanjutnya, perjalanan usaha Creation of Rice ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada manajemen produksi yang terdiri dari perencanaan yang berisi bahan makanan yang diperlukan. Selanjutnya ada pengendalian yang berisi peralatan dan sumber daya manusia yang diperlukan. Kemudian ada pengawasan yang berisikan quality control. Di tahapan kedua, ada tahapan produksi, yaitu pertama, pengumpulan dan penyortiran bahan makanan, kemudian pengecekan kualitas bahan makanan, kemudian memproduksi kimbap dan onigiri, dan selanjutnya kita memasarkan menggunakan media sosial Instagram dan YouTube. Di tahapan ketiga ada target pasar. Di sini kami menargetkan pasar para remaja, ibu rumah tangga, dan para pelaku UMKM yang ingin menjalankan usaha Creation of Rice ini. Yang keempat, ada penetapan harga. Kami memberikan ide bisnis usaha ini secara gratis. Yang kedua, harga untuk per roll kimbap sebesar Rp33.000. Dan yang terakhir ada harga untuk per piece onigiri sebesar Rp20.000. Selanjutnya ada hanya saswo. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, kimbap dan onigiri merupakan snack yang mudah dikonsumsi tanpa perlu menggunakan tambahan bumbu. Yang kedua, kimbap dan onigiri sudah cukup terkenal di Indonesia. Yang ketiga, mudah untuk dibuat serta bahan-bahan yang mudah didapatkan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk yang kami jual baru hanya sebatas kimbap dan onigiri saja. Sehingga bagi calon konsumen yang menyukai kuliner Jepang dan Korea, hanya memiliki pilihan menu yang terbatas. Yang kedua, di masa pandemi COVID-19 ini, ada kemungkinan calon konsumen lebih milih untuk mengonsumsi makanan pokok ketimbang snack atau jajanan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, tumbuhnya tren usaha penjualan di bidang kuliner melalui delivery yang dapat dipesan secara online. Yang kedua, begitu pula dalam hal promosi, media sosial yang semakin banyak penggunanya akan memudahkan dalam mempromosikan produk yang dijual. Yang keempat, ada threat atau ancaman, yaitu yang pertama, kompetisi dari banyaknya pesaing yang bergerak di bidang kuliner. Yang kedua, pada umumnya sulit untuk bersaing di dunia kuliner yang biasanya bagi pengusaha lama yang sudah memiliki konsumen loyal yang sudah lama menggemari kuliner tersebut. Selanjutnya ada estimasi laporan keuangan yang kami buat dengan estimasi laba per tahun pertama sebesar Rp11.700.000. Selanjutnya ada estimasi arus kas yang kami buat dengan estimasi kas di akhir bulan keempat sebesar Rp4.506.000. Selanjutnya peran tim dalam menjalankan usaha Creation of Rice ini. Yang pertama, ada saya sendiri, Rifan Budiman, sebagai ketua yang bertugas mengkoordinasikan seluruh tugas masing-masing anggota dan menjadi penghubung antara anggota tim dengan masyarakat. Yang kedua ada Nerio Wijajes sebagai sekretaris yang bertugas membantu pengetikan proposal dan pencatatan poin-poin penting selama pertemuan online. Yang ketiga ada Jessica Valerie sebagai bendahara yang bertugas membantu membuat prospek keuangan beserta arus kas dan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Yang keempat ada Angelina sebagai koordinator produksi yang bertugas mengumpulkan bahan dan alat yang dibutuhkan beserta membuat produk usaha Creation of Rice ini. Yang kelima ada Gavin Pans sebagai koordinator pemasaran yang bertugas memasarkan ide usaha Creation of Rice ini kepada masyarakat. Sekian presentasi proposal program usaha Creation of Rice ini. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi yang sedang ingin membuka usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan berterima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Dan jika teman-teman ingin membutuhkan bimbingan dari kami, silakan komen di kolom komentar. Saya Rifan Budiman mewakili tim pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.